Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan membahas manga Jujutsu Kaisen kembali pada chapter terbaru, chapter 169. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan pertarungan spektakuler antara Megumi melawan 4 pengguna teknik kutukan, yaitu Regi, Remi, Iori, dan Hari. Pertarungan tersebut berjalan dengan cukup menyusahkan bagi Megumi, karena Megumi terus diserang dari berbagai sisi. Tapi meskipun begitu, Megumi tetap mampu untuk bertahan. Puncaknya ketika aturan ke-10 diumumkan dan di saat yang sama Hari muncul kembali, kali ini Megumi pun menyerang Hari dan bahkan membunuhnya dengan sangat brutal. Lalu Megumi pun mendapatkan 5 poin pertamanya. Sampai akhirnya pertarungan 1 versus 4 ini pun berubah menjadi 2 melawan 2, karena tak diduga di tengah pertarungan antara Megumi melawan Regi dan Iori, muncul sang komedian Takaba yang beruntungnya ia memihak Megumi. Sementara di sisi Regi, jumlah mereka berkurang 2 orang. Berhubung Hari telah tewas, sedangkan Remi sepertinya masih berada di dalam gedung. Tak diketahui apakah dirinya akan kembali muncul atau tidak, tapi chapter pun berakhir di sana. Nah, berikutnya masuk pada chapter terbaru, melanjutkan dari chapter sebelumnya setelah kemunculan tak terduga dari Takaba yang memihak Megumi. Panel pertama pun dibuka dengan Takaba yang kembali berkata pada Megumi untuk membiarkan dirinya membantu. Takaba juga mengatakan alasan dirinya membantu Megumi ternyata hanya karena dirinya melihat sekilas wajah Megumi saja dan menentukan apakah ia orang baik atau jahat. Simpelnya Takaba menilai buku dari sampulnya. Tak dijelaskan apakah ini hanya sekedar lelucon saja atau Takaba memang memiliki kemampuan seperti itu. Meskipun di sini Takaba juga bilang kalau wajah Megumi pun terlihat cukup jahat, tetapi Takaba tetap memihak Megumi. Di sisi lain tentu saja Megumi tidak mungkin untuk tidak waspada. Namun berhubung sebelumnya Takaba benar-benar melindungi Megumi dari ledakan teknik milik Iori, Megumi pun tak memiliki pilihan lain selain mempercayainya. Lalu berikutnya, Regi pun bertanya-tanya sebenarnya siapa sih tamu tak diundang ini dan dari era manakah dirinya berasal. Kemudian Iori langsung menanyakannya pada Takaba. Namun Takaba berakhir salah paham dan lanjut ngeracau. Di sini Takaba malah membahas tentang kostum dan leluconnya sembari mengeluarkan aura yang cukup mengintimidasi. Tentu Iori dan Regi pun langsung waspada. Tapi kemudian untuk menjawab pertanyaan Iori tadi, Takaba malah mengeluarkan lelucon kalau hal tersebut bukanlah urusan kalian. Yang mana di sini Takaba mengganti kata urusan dengan kata jaringan. Karena dalam tulisan Jepangnya tertulis Yokai no Osewa yang artinya bukan urusan kalian. Namun di sini Takaba memplesetkan kata Yokai no Osewa tersebut menjadi Yokai no Ose Wifi yang bisa diartikan itu bukanlah jaringan kalian. Dan yep, tentu saja mendengar lelucon yang tidak jelas seperti itu, suasana pun langsung menjadi hening. Di sisi lain melihat tak ada reaksi dari 2 orang yang ada di hadapannya, Takaba pun marah dan mengomeli mereka. Padahal jelas-jelas masalahnya ada pada lelucon Takaba. Lalu karena hal tersebut pula Takaba mengingatkan Megumi pada Aoi Todo karena bisa dibilang kegilaan mereka berada di level yang sama. Tapi terlepas dari itu, berikutnya dengan cepat Takaba pun langsung memberikan serangan dropkick pada Iori. Bahkan Iori dan Regi sampai tak sempat bereaksi karena saking cepatnya serangan Takaba. Dan di sini Regi pun juga mengakui kalau Takaba bukanlah orang sembarangan. Lalu setelah itu, melihat Regi yang sedang lengah, Megumi pun tiba-tiba muncul dari dalam bayangan mencoba untuk menariknya. Namun Regi berhasil menghindar. Dan dari sini jarak di antara mereka semua pun kembali terbentuk. Saat ini berhubung aturan untuk saling mentransfer poin telah berhasil ditambahkan oleh Yuji, Megumi pun berkata pada Regi kalau dirinya sudah tidak memiliki urusan apapun lagi di dalam koloni ini. Jadi Megumi akan melepaskan mereka jika Regi dan antek-anteknya bersedia untuk pergi. Namun Regi membalas kalau Megumi tidak sedang berada dalam posisi untuk mengatakan hal tersebut. Karena sebelumnya Megumi membunuh Hari Chizuru, rekan Regi yang memiliki 28 poin, maka dari itu Regi berencana membuat Megumi membayar akan hilangnya 28 poin tersebut. Lalu berikutnya, Megumi pun berbicara dengan Takaba. Megumi meminta Takaba jika dirinya berniat membunuh Iori, kalau bisa Takaba mengambil poin yang dimilikinya terlebih dahulu. Dan Takaba pun menerima permintaan Megumi tersebut. Yang menarik di sini Takaba berkata pada Megumi untuk memisahkan mereka berdua karena menurut Takaba si Iori ini mampu untuk menggunakan teknik kutukan pembalik. Yang artinya tentu saja hal tersebut menegaskan kalau Iori bukanlah shaman kelas kroco. Karena seperti yang kalian tahu, teknik kutukan pembalik ini merupakan teknik tingkat tinggi. Yang mana hal tersebut juga sekaligus menjelaskan mengapa pada chapter sebelumnya mata Iori yang telah hilang bisa pulih kembali. Jujur saja sebelumnya Mimin tak menduga sama sekali kalau Iori menguasai teknik kutukan pembalik. Secara itu merupakan teknik yang sangat sulit untuk dikuasai. Yang bahkan di antara para shaman resmi saja hanya ada 3 orang yang diketahui mampu menguasainya, yaitu Gojo,
Yuta dan Shoko Yairi. Jadi dengan fakta tersebut jelas Iori perlu diwaspadai. Oke, lanjut cerita. Tak lama kemudian pertarungan pun pecah kembali antara Takaba melawan Iori. Di sini entah dari mana Takaba mengeluarkan sebuah kipas kertas dan berhasil menangkis serangan Iori. Lalu Takaba pun melesat dan muncul di belakang menusuk Iori tepat di pantat dan menendangnya. Dalam kemarahannya karena merasa diremehkan, Iori pun terlempar ke dalam bangunan. Melihat hal itu, Regi justru bergumam, mampuslah untuk Takaba, karena dirinya membuat marah dan mempermainkan Iori. Jadi berdasarkan perkataan Regi, sepertinya kemampuan Iori ini masih lebih tinggi lagi. Dan chapter ini pun ditutup dengan Megumi yang menyuruh Regi untuk mencemaskan dirinya sendiri saja. Karena saat ini Megumi sudah tak memiliki urusan lagi, Megumi juga tak memiliki beban apapun lagi, sehingga kali ini dirinya dapat bertarung dengan bebas tanpa menahan diri. Lalu chapter pun berakhir dengan Megumi dan Regi yang sama-sama sudah serius, siap untuk bertempur. Jadi pada chapter berikutnya sepertinya kita akan disajikan duel seru antara Megumi melawan Regi. Di akhir ada beberapa poin yang ingin Mimin bahas. Pertama tentang Hazenoki Iori. Sejauh ini diketahui dirinya memiliki 35 poin. Pertama diperkenalkan, bisa dibilang Iori memiliki teknik kutukan yang sangat ekstrim dan cenderung merugikan penggunanya, yaitu merubah bagian tubuhnya menjadi ledakan. Tapi kemudian pada chapter ini terungkap kalau Iori ternyata mampu menggunakan teknik kutukan pembalik. Dan karena hal tersebut pula menjelaskan mengapa sejauh ini Iori masih baik-baik saja meskipun teknik kutukannya se-ekstrim itu. Ya, jadi dengan teknik kutukan pembalik, Iori berhasil menghilangkan kelemahan terbesar dari teknik miliknya. Seperti yang kalian tahu, sejauh jalannya pertarungan ini, teknik kutukan milik Iori terlihat sangat merepotkan dan berbahaya. Megumi saja 2 kali hampir mati karena ledakan Iori. Lalu tidak hanya itu, pada panel terakhir tadi Regi juga sempat bilang karena Takaba meremehkannya, Iori akan mulai serius. Yang artinya sedari tadi Iori masih main-main saja. Cukup menarik untuk melihat apakah gaya bertarung Iori akan berubah ketika serius nanti, karena sejauh ini Iori hanya menggunakan mata dan giginya saja untuk tekniknya. Pertanyaannya, apakah Iori dapat menggunakan bagian tubuh lainnya yang lebih vital atau tidak untuk menghasilkan ledakan yang lebih besar? Mimin sendiri tak akan terkejut jika di akhir nanti Iori akan meledakkan dirinya sendiri dan membuat seni tertinggi. Oke, berikutnya Mimin akan membahas tentang sosok yang tak kalah menarik, lawan dari Iori, yaitu sang komedian Takaba. Yap, pada chapter ini Takaba benar-benar memihak dan membantu Megumi. Untuk kemampuannya sendiri, sejauh ini Takaba masih belum menggunakan teknik kutukannya. Tapi dilihat dari pertarungannya melawan Iori, si Takaba ini cukup mahir dalam mengendalikan energi kutukan miliknya, hingga dirinya mampu menghajar Iori tanpa teknik kutukannya. Bahkan Regi pun juga mengakui kalau Takaba ini kuat. Nah, berhubung pada chapter ini Takaba memancing kemarahan Iori, jadi pada chapter berikutnya sepertinya kita akan melihat duel mereka yang lebih serius. Dan tentu seharusnya akan menjadi pengungkapan yang menarik, apakah Takaba benar-benar memiliki teknik kutukan milik Nanami atau tidak. Lalu berikutnya ada Regi versus Megumi. Di akhir chapter kita diperlihatkan Megumi yang sudah serius untuk bertempur dengan Regi. Di sisi lain, Regi pun juga terlihat serius. Sejauh ini dugaan Mimin, teknik yang dimiliki oleh Regi adalah merubah kertas-kertas yang ada di tubuhnya menjadi sesuatu yang tertulis di dalam kertas tersebut. Tapi tenang saja, pada chapter berikutnya kemungkinan besar cara kerja dan teknik kutukan milik Regi ini akan dijelaskan. Tapi yang perlu diwaspadai di sini adalah kemampuan lain yang mungkin dimiliki oleh Regi. Seperti yang diketahui, Regi memiliki 41 poin. Belum lagi dirinya juga memiliki beberapa bawahan. Dengan fakta salah satu rekannya saja Hazenoki Iori yang memiliki 35 poin mampu menguasai teknik setingkat kutukan pembalik, bukan tidak mungkin Regi pun memiliki kemampuan yang sama atau bahkan lebih tinggi lagi. Mimin menduga kalau si Regi ini mungkin menguasai teknik maksimum, salah satu dari teknik tingkat tinggi selain domain expansion dan kutukan pembalik. Kenapa demikian? Karena sejauh ini kita sudah diperlihatkan 2 tokoh yang masing-masing menguasai salah satu teknik tingkat tinggi tersebut. Ada Higuruma dengan domain expansionnya dan Iori dengan kutukan pembaliknya. Jadi berhubung kita belum diperlihatkan seorang player yang menguasai teknik maksimum, bisa jadi orang tersebut adalah Regi. Bagaimana menurut kalian? Buat kalian yang gak tahu, teknik maksimum sendiri adalah salah satu teknik tingkat tinggi yang bisa dibilang setara dengan domain expansion. Bedanya jika domain expansion adalah menciptakan dunia di mana penggunanya mendapatkan buff besar-besaran, teknik maksimum ini murni digunakan untuk menyerang. Contohnya ketika Jogo melawan Sukuna, karena Sukuna pasti menang jika adu domain, alih-alih menggunakan domain expansion, Jogo pun menggunakan teknik maksimumnya, yaitu maksimum meteor. Jadi akan sangat menarik jika Regi benar-benar mampu menggunakan teknik maksimum.
Ya, tapi terlepas dari semua itu, menurut Mimin sih para player dengan poin tinggi dalam The Cooling Game ini sangat tidak bisa diremehkan, baik itu Shaman generasi lama maupun modern. Untuk Shaman generasi lama, kita sudah mengetahui seberapa ganas dan berbahayanya mereka. Contohnya ada Kashimo Hajime. Tapi di saat yang sama, para Shaman generasi modern pun tidak kalah kuat. Sebelumnya kita diperlihatkan Higuruma mampu menguasai domain expansion, dan bahkan kali ini, Iori pun disebutkan mampu menggunakan teknik kutukan pembalik. Ya, kita lihat saja ke depannya akan sekacau apa The Cooling Game ini. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan pada chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.